فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadithul Khamis Ashar Ba'dal Mi'atain wa Alf 1215. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah. Barang siapa mandi pada hari Jumat dengan pola mandi janabah. Jadi bukan mandi sembarang mandi, tetapi mandinya dengan niat menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar hilang, hadas kecil juga ikut hilang dengan kesepakatan para fuqaha. Ghusl al-janabah ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq untuk menjelaskan jenis dari fiilnya. Mandi jenis apa ini? Mandinya jenis mandi janabah. Thayyib. Maka bagus sekali kalau dia ketika mandi itu di hari Jumat meniatkan mandi Jumat yang polanya seperti mandi janabah, itu lebih selamat. Tapi barang siapa mandinya memang niat mandi Jumat, itu pun sudah sah, tidak masalah, karena sudah ada niat mengikuti yaitu mandi yang diperintahkan oleh Nabi, yaitu mandi Jumat. Itu sudah sah. Kemudian apakah wajib tata caranya seperti tata cara mandi janabah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ummi Habibah? Ini semua ulama sepakat ini mustahab. Jangankan itu, semata-mata mandi janabah tanpa ada tata cara yang disebutkan dalam hadis tadi, yang penting seluruhnya sudah bersih, air sudah sampai ke akar-akar rambut, menutupi istilahnya air sudah mencapai semua intinya, walaupun tidak dengan pola yang disebutkan dalam 3 hadis tadi, semuanya sepakat ini sudah sah. Sekedar kita menceburkan diri ke dalam sungai atau laut dengan niat janabah, mandi janabah, itu pun sudah sah. Cuma mustahabnya ya dengan tata cara yang dicontohkan itu. Yang penting niatnya memang janabah, yaitu mandi menghilangkan hadas besar itu. Kemudian apa amalan berikutnya? Summa roha fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat. Roh ini dari ar-rawah. Rawah itu seringnya dikatakan yaitu alintilak masaan, berangkat di waktu petang. Namun terkadang ar-rawah itu adalah mutlaqul intilaq, yaitu keberangkatan secara mutlak. Dan jelas tentunya untuk ibadah Jumat ya jelas maksudnya ya. Roha di sini berangkat secara mutlak. Tinggal apa? Lihat jamnya berapa? Fi sa'atil ula, di waktu pertama. Waktu pertama itu menghitungnya dari mana? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sejak adzan subuh, ada yang mengatakan sejak selesai sholat subuh, tak masalah insya Allah. Ada yang mengatakan sejak terbitnya matahari, insya Allah tidak masalah. Tinggal diperkirakan tatkala Nabi membagi satu hari itu 12 jam, satu malam 12 jam, ya memang jadinya 24 jam. Tinggal diperkirakan kalau satu hari itu 12 jam, misalkan kita buat sejak terbit matahari hingga terbenam matahari, berarti sejak matahari terbit hingga waktu zuhur anggap aja itu 6 jam. Sekitar perkiraan, pendekatan saja. Karena terkadang siang hari panjang, terkadang siang hari pendek. Makanya dikatakan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, istilah as-sa'ah ini adalah qita'atun minal waqt, potongan waktu. Tidak ditentukan, dia adalah 1 jam adalah 60 menit misalkan, dan 1 menit adalah 60 detik istilahnya. Itu istilah yang baru, istilah modern. Tapi sa'ah sendiri ini yang mana orang Arab mengatakan artinya jam, tapi 1 jam itu berapa lama? Ini adalah pendekatan yang
tidak diwajibkan dia berupa 60 menit. Intinya potongan waktu. Tayyib fi sa'atil ula, pada waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia itu berkorban kepada Allah dengan memakai unta, yaitu menyembelih unta untuk Allah. Nilainya sangat mulia, jelas unta entah berapa ribu sekarang. Tayyib. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu, memakai lembu, mungkin entah 3.000 kali 5.000 kah, dan seterusnya. Lihat kualitinya, semakin tinggi kualitinya semakin besar pahalanya. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, barang siapa berangkat di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, maka seakan-akan dia berkorban menyembelih kambing biri-biri akron, yaitu yang paling bagus. Alal khilaf makna akron. Ada yang mengatakan akron adalah yang kornnya itu sempurna, 2 tanduknya sempurna. Ada yang mengatakan akron yaitu yang warnanya putih ke hitam-hitaman, yaitu kelabu. Kelabu tapi yang dominan tetap ke arah putih. Tetap dia paling cantik, paling bagus untuk jenis itu. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa berangkat pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, maka seakan-akan dia berkorban menyembelih ayam, seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa berangkat pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka seakan-akan dia berkorban menyerahkan telur. Tentunya bukan menyembelih telur kali ini ya, tapi berkorban, yaitu menginfakkan telur di jalan Allah. Kemudian fa'idha kharajal imam, kemudian apabila imam keluar dari rumahnya, hadaratil malaikah, malaikat hadir. Maksudnya hadir itu apa? Yaitu datang ke majelis khutbah itu, yastami'una dzikr, untuk mendengar zikir. Apa kena-mengena dengan lafaz sebelum-sebelumnya? Yaitu ini dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain. Para malaikat di hari Jumat itu mereka berjaga di pintu-pintu masjid, mencatat siapa yang masuk. Disebutkan dalam hadis sahih itu al-awwal fal awwal, siapa yang pertama, kemudian pertama berikutnya, dan seterusnya. Nah, ketika imam keluar dari rumahnya, maka para malaikat menutup suhuf-suhuf mereka, lembaran-lembaran daftar peserta, dan mereka duduk mendengarkan khutbah. Menunjukkan orang yang datang di waktu tatkala malaikat sudah menutup lembaran, maka dia tidak tercatat sebagai orang yang mengikuti ibadah Jumat. Tentunya ini kerugian. Sholatnya tetap sah. Buktinya Nabi tidak mengusir Sulaik Ghatafani ataupun yang lain misalkan keluar dari masjid karena sholat Jumatmu tidak sah. Tetap sah sholatnya, cuma tidak mendapatkan pahala Jumat untuk orang yang ya tadi itu yang tertinggal oleh malaikat. Sholat Jumatnya tetap sah asalkan masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Hanya saja pahala Jumatnya telah luput dia. Namun dia tidak terkena dosa karena dia sudah datang untuk sholat Jumat. Hanya saja yaitu tadi pahala Jumat dia tidak mendapatkan. Apakah dia mendapatkan pahala sholat wajib? Insya Allah tetap mendapatkan, insya Allah. Tapi pahala Jumat yaitu tadi pembahasannya. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya nilai at-tabkir, berpagi-pagi, berangkat di waktu Jumat. Dan semua sepakat ini mustahab, tidak ada yang mengatakan wajib berangkat setelah subuh langsung balik lagi ke masjid kalau pulang, atau tidak pulang kecuali setelah selesai sholat Jumat. Tidak ada yang mengatakan wajib macam itu, tapi ini mustahab, semuanya mengatakan mustahab. Barang siapa mampu itu bagus. Apa kena-mengena dengan kurban tadi? Yaitu karena waktu itu sangat mulia, maka orang yang rela mengorbankan waktunya, yaitu pagi-pagi sudah pergi ke masjid menunggu hingga selesai sholat Jumat, ini pengorbanan yang sangat besar.
Padahal orang ingin bersantai-santai, ingin mungkin istirahat-istirahat atau aktiviti yang lain, tetapi dia rela mengorbankan itu, maka pahalanya sangat tinggi, bagaikan mengorbankan lembu, bagaikan mengorbankan unta yang pertama kali. Apalagi ma'ruf bagi orang ahli dunia, apa itu? Waktu adalah uang. Tapi dia rela mengorbankan waktu yang sepanjang itu, entah 6 jam kah atau 5 jam, yang boleh jadi dia mampu menghasilkan entah berapa. Nah, maka Allah menggantinya dengan seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Tapi tetap ulama mengatakan ini mustahab, karena memang Allah memberikan keringanan-keringanan, tidak sampai mewajibkan macam itu. Makanya di dalam ayat Quran sendiri yang membicarakan masalah ibadah Jumat, Allah tidak menyuruh berangkat sejak pagi, tapi mengingatkan jangan sampai terlambat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Jika telah diserukan untuk datang ke ibadah Jumat pada hari Jumat itu, maka bersegeralah kalian menuju kepada peringatan Allah dan tinggalkan jual beli. Ini mengisyaratkan mereka masih boleh jual beli sejak pagi hingga hati-hati jangan sampai didahului oleh adzan Jumat tentunya. Menunjukkan berangkat pagi-pagi itu tidak sampai wajib. Allah masih mengizinkan berjual beli dan sebagainya. Allah hanya mewajibkan meninggalkan jual beli tatkala waktunya sudah sangat mendesak, baru dilarang untuk melanjutkan jual belinya. Tayyib. Makanya yang betul ini mustahab, tidak sampai wajib. Apalagi untuk dikatakan barang siapa tidak berangkat di waktu pagi dia berdosa, yaitu dosa. Apalagi kalau sampai dihukumi lebih berat lagi, dia melakukan bid'ah, ini tak betul. Walaupun yang berfatwa ulama besar, tak betul. Ini sudah difatwakan memang oleh siapa? Oleh Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan, kalau tak salah dalam kitab Al-Ba'is fi Ingkaril Bid'ah wal Hawadits, mengatakan bid'ah pertama dalam Islam adalah meninggalkan berpagi-pagi ke Jumat, yaitu berangkatnya agak siang-siang, ini bid'ah. Dan juga didukung oleh Imam Asy-Shinqiti kalau tak salah di dalam Adwaul Bayan. Ini dua ulama besar. Tetapi walaupun mereka ulama besar, kalau dalilnya tidak kuat tak boleh mengatakan ini bid'ah. Kita sudah tahu yang namanya bid'ah adalah kalau diniatkan ibadah. Sementara orang tidak berangkat pagi di hari Jumat bukan dengan niat ibadah. Saya niat ibadah yaitu tidak berangkat pagi. Mana ada itu? Tak ada. Baik. Maka yang betul itu bukan bid'ah, tetapi menyelisihi apa yang lebih utama. Tidak sampai dosa, apalagi dikatakan jatuh pada bid'ah, yang mana bid'ah lebih besar daripada dosa besar. Walaupun yang berfatwa ulama besar, walaupun ini sudah disebar oleh sebagian ikhwah, tapi itu keliru. Itu kalam yang keliru. Niatnya baik agar orang berpagi-pagi, tetapi praktek dari salaf tidak seperti itu. Yaitu kalau sampai mengatakan ini bid'ah, siapa salaf yang mengatakan itu bid'ah? Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Utsman ibnu Affan dan sejumlah sahabat mereka berangkat agak siang tanpa niat ibadah. Jelas bukanlah niatnya meninggalkan berangkat pagi itu ibadah, tapi mengambil keringanan dari Allah, mengurusi hajat-hajat keluarga dan sebagainya. Yang niaga ya niaga seperti Utsman, yang sahabat Ansor mereka pergi ke kebun mengurusi urusan keluarga, mencari nafkah. Mereka kemudian masuk ke masjid dalam keadaan tidak mandi, maka Nabi menasihati untuk mandi. Ma'ruf hadisnya itu, hadis dalam riwayat Muslim dan sebagiannya ada dalam riwayat Bukhari. Adapun kalau memang terlambat, yaitu khatib sudah naik seperti yang pernah dialami Utsman sehingga ditegur oleh Umar, ya jelas ini keliru. Kalau sampai khatib sudah naik, ya tentunya luput keutamaannya, yaitu tidak mendapatkan ibadah Jumat. Boleh jadi ada udzur, namanya sahabat, masing-masing individual, mungkin keliru, ketergelinciran, yaitu terlambat, ada apa-apa di jalan, misalkan kita kasih udzur kepada mereka. Tetapi ini menunjukkan, dan Umar tidak mengatakan engkau jatuh pada bid'ah. Umar tak mengatakan begitu. Menunjukkan bahwasanya walaupun ini menyelisihi dalil, menyelisihi pahala yang lebih utama, tapi tidaklah dikatakan orangnya jatuh kepada bid'ah. Karena dia berangkat di waktu siang, dia meninggalkan tabkir, meninggalkan sikap berpagi-pagi ke masjid bukan dengan niat ibadah. Bukanlah meniatkan saya sengaja tidak berangkat Jumat pagi-pagi lillahi ta'ala, niat ibadah, tentunya bukan. Tetapi karena ada urusan duniawi untuk keluarga dan sebagainya.
Baik. Dan tak ada satupun dalil dari Nabi yang menyatakan yang tidak berangkat pagi berarti berdosa, maksiat, apalagi sampai bid'ah. Baik. Cuma apa? Boleh jadi yang dimaksudkan oleh Imam Abu Syamah di situ fenomena, yaitu fenomena yang menyelisihi kebanyakan salaf, yang mana kebanyakan salaf mereka berpagi-pagi. Nah, tatkala generasi-generasi berikutnya mereka kebanyakannya berangkat agak siang, maka ini menyelisihi penampilan yang ada pada salaf. Tetapi semata-mata menyelisihi penampilan tanpa menjadikan itu sebagai bagian ibadah, tanpa menjadikan itu terkait dengan niat ibadah, tak boleh dikatakan itu sebagai bid'ah. Sebagaimana kebanyakan salaf mereka ibadah sholat 5 waktunya adalah di awal waktu. Tapi apakah orang yang sholatnya agak di pertengahan karena memang di sekelilingnya tidak ada adzan misalkan? Kalau ada adzan, jelas wajib datang di masjid wakaf itu. Tapi untuk yang tempat-tempat yang tidak ada adzan atau tidak berupa masjid wakaf, atau mungkin muadzinnya datang agak siang-siang, apakah dikatakan muadzinnya jatuh pada bid'ah dan orang yang berangkat agak siang jatuh pada bid'ah? Tentunya tidak demikian. Telah dinukilkan ijma bahwasanya barang siapa sholat 5 waktu itu di akhir-akhir waktu, maka tidak dikatakan dia itu sholatnya tidak sah, apalagi sampai masuk kepada bid'ah. Hanya saja ya kalau tidak mendatangi ibadah, tidak mendatangi adzan dari masjid wakaf, ya memang dia berdosa, kecuali kalau ada udzur. Tapi tidak dikatakan dia jatuh pada bid'ah karena tidak meniatkan ibadah, tidak mengatakan saya sengaja mengakhirkan waktu karena Allah. Nah, itu memang jadi bid'ah. Niat ibadah berarti meniatkan sengaja mengakhirkan sholat karena Allah, ini bid'ah. Tetapi semata-mata yaitu demi urusan duniawi saja, tidak dikatakan ini bid'ah, cuma menyelisihi sunnah, atau dikatakan menyelisihi pahala yang lebih banyak atau apa. Atau kalau sudah ada adzan dari masjid wakaf tak datang, ya dikatakan maksiat, tidak dikatakan bid'ah itu. Apalagi fenomena yang digambarkan oleh Imam Abu Syamah bukanlah seluruh salaf, karena bahkan di kalangan sahabat sendiri ada yang berangkat agak siang. Yang penting tidak sampai meniatkan ibadah di dalam kesiangannya itu. Dan yang penting jangan sampai terlambat dari adzan. Kalau sudah terlambat dari adzan, ya ma'ruf hukumnya seperti yang dibahas tadi. Makanya tatkala Sulaik Ghatafani dia terlambat pada suatu hari, Nabi menyuruh untuk segera sholat tahiyatul masjid kemudian duduk. Nabi tidak mengatakan engkau jatuh pada bid'ah. Tidak demikian. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.